Tanggapan atas replik Akuo terkait pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo. Dalam halaman 2 replik Akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Bahwa terhadap dalil pernyataan saudara penuntut umum di atas, kami selaku penasihat hukum menegaskan kembali bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin sudah disampaikan sedari awal. Bahkan sebelum dimulainya penyidikan, laporan polisi nomor LPA garing 0446 garing angka Romawi 8 garing 2002 garing SPKT titik dit TV Cyber Bareskrim Polri tertanggal 9 Agustus atau selanjutnya disebut LP 0446. Karena berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Wibowo, alat bukti saksi Cuk Putranto dan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin, maka dapat dengan mudah dipahami bahwa sejak awal terdakwa Arif Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propampori dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arif Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arif Rahman agar rekaman CCTV tersebut tidak bocor kemanapun. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arif Rahman maka telah terbukti setelah terdakwa Arif Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DVR CCTV. Dan menyerahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Waprov di Propampolri pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di Kompleks Polri. Adapun berdasarkan fakta yang diungkap oleh terdakwa Arif Rahman tersebut, penyidik malah membuat LP 0446 yang mendasari dimulainya pemeriksaan perkara Akuo hingga persidangan saat ini. Bahwa selanjutnya terdapat fakta lain yang membuktikan terdakwa Arif Rahman sudah jujur sedari awal bahkan sebelum dimulainya penyidikan perkara Akuo. Karena dapat dilihat kejujuran Arif Rahman telah disampaikan sejak proses penyidikan perkara 340 sebagaimana terbukti dalam pertanyaan nomor 11 berita acara pemeriksaan tanggal 8 Agustus atas nama terdakwa Arif Rahman. Diketahui terdakwa membuka dengan seterang-terangnya fakta terkait salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 hanya dengan satu pertanyaan terbuka dari penyidik, yakni saudara jelaskan apa kegiatan saudara pada tanggal 12 Juli mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, jelaskan. Menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa langsung menjawab dengan sejelas-jelasnya perihal yang ditonton dalam salinan rekaman CCTV. Bahwa selain itu, fakta persidangan di atas membuktikan bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni memiliki peran penting dan memberikan dampak yang signifikan untuk membuka terang peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Karena pada saat sebelum bukti laptop milik saksi Baikuni dan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Duren 3 diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada penyidik yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak berkaitan dengan perkara 340. Dan 3 yang telah dilakukan backup atas inisiatif saksi Baikuni Wibowo dan disetujui oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan di atas, maka dengan ini kami mempertanyakan maksud dari pernyataan jujur di awal lebih bernilai bukan di akhir. Karena yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum. Karena kejujuran mana lagi yang lebih berharga daripada kejujuran terdakwa Arif Rahman yang telah menyampaikan sejak awal fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan isi rekaman DVR CCTV. Bahkan sebelum dibuatkan LP
0446. Berdasarkan fakta di atas, karena pada faktanya saudara penuntut umum tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa saudara penuntut umum sendiri menikmati manfaat dan nilai dari salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang sudah diungkap oleh terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni. Tidaklah adil jika saudara penuntut umum mengambil manfaat atau nilai dari kejujuran Arif Rahman Arifin, namun di sisi lain saudara penuntut umum menafikan kejujuran dengan kalimat yang seolah menyimpulkan bahwa kejujuran tersebut tidak berharga karena tidak disampaikan di awal. Jika kejujuran tersebut tidak berharga, maka seharusnya saudara penuntut umum tidak sama sekali memanfaatkan kejujuran terdakwa Arif Rahman sebagai alat bukti ataupun barang bukti dalam persidangan. Bahwa saudara penuntut umum dalam menjalankan profesi seharusnya tetap berpedoman pada tanggung jawab setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak hanya sekedar menjalankan profesi dalam melakukan penuntutan. Penuntutan harus maksimal mungkin dilakukan, namun tetap berlandaskan kejujuran, hati nurani, dan kemanusiaan. Saudara penuntut umum yang terhormat, sesungguhnya dalam hal ini tidak jujur, mengakui fakta persidangan, dan mengambil manfaat dari kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin. Akuilah secara jujur dan sportif, karena sangat tidak pantas bagi seseorang yang telah berlaku jujur, diperlakukan demikian tidak adil di muka persidangan, yang disaksikan oleh publik. Apalagi kejujuran tersebut langsung diungkap dengan resiko yang demikian besar dan disampaikan dengan cara langsung tatap muka menentang skenario mantan atasan di muka persidangan. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara aku bahwa selanjutnya kami penasihat hukum juga berkeberatan dengan pernyataan pembuka saudara penuntut umum dalam replik aku, yakni pernyataan in dubio pro lege fori. Atau jika terdapat keraguan-raguan, hakim tetap patut menghukum terdakwa. Karena